Halo semuanya, balik lagi nih di Halodoc Talk Live bersama Halodoc. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Sore-sore gini pasti udah hari Jumat lagi. Pasti kalian lagi pada di jalan mau pulang ke rumah atau yang mau hangout juga. Aku cuma mau ngingetin, tetap jaga protokol kesehatan, tetap social distancing. Pokoknya kalau misalnya kalian udah mulai beraktivitas di luar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan ya. Nah, teman-teman, kali ini itu spesial banget karena kita akan live bersama Rumah Sakit Mayapada. Nah, selama 45 menit ke depan, aku akan ditemenin nih sama salah satu dokter, halo dokter percaya yang akan ngebahas tentang isu-isu kesehatan. Oke, nah kita tunggu aja ya dokter dari Rumah Sakit Mayapadanya untuk join ke kita nih, join live kita nih. Nanti akan aku kasih tahu topik apa sih yang akan kita bahas pada kali ini. Kita tunggu dulu ya. Kalian udah pada mulai kerja ke kantor atau masih pada WFH nih teman-teman? Oke. Ya, ditunggu ya teman-teman. Ini narasumbernya lagi siap-siap untuk masuk join ke IG live kita pada hari ini. Oke, nah buat teman-teman yang udah bisa baca nih pin komen dari akun Halodoc. Halo dok, apa kabar dok? Halo, selamat malam. Halo. Baik, Mas. Gimana Baik ya kabarnya? dok ya. Nah, aku juga baik nih dok, alhamdulillah. Nah teman-teman, udah hadir bersama kita nih Dokter Jaka Pradipta SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Mayapada. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, Dokter Jaka ini adalah dokter spesialis paru yang praktek di Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Bener ya dok ya? Iya, benar sekali. Nah, selain itu, beliau juga salah satu dokter yang bertugas di Wisma Atlet Kemayoran untuk penanganan pasien COVID-19. Udah berapa lama nih, Dok? Apa namanya? Di Wisma Atlet untuk ngebantu COVID-19, Dok? Di Wisma Atlet dari awal berdiri ya, jadi kurang lebih Hmm, sudah setahun lebih, hampir 2 tahun ya. jadi seumur pandemi ya, Dok ya, di Sebelum Wisma pandemi, Atletnya ya? benar, benar, Oh, gitu gitu. benar. Dokter ini udah mulai praktek offline juga, Dok, di Rumah Sakit Mayapada. Oh iya, dari awal pandemi juga kita sudah offline ya, merawat pasien COVID dan Oh, lain-lain juga kita selalu berarti emang dari awal kerjakan. pandemi juga udah nggak ada online-nya, Dok ya? Tetap tetap ke rumah sakit ya, Dok ya? Pasti, pasti. Oke, nah teman-teman, aku dan Dokter Jaka nih untuk 45 menit ke depan akan membahas seputar gejala varian Omicron COVID-19. Nah, kalian pasti penasaran banget kan sebenarnya gejala-gejala varian Omicron ini apa sih? Kan lagi booming banget nih belakangan ini ada varian Ya. apa namanya virus COVID yang baru kan, Dok. Nah, makanya buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, ajakin teman-temannya buat join ke live kita dan kalau misalkan punya pertanyaan, kalian langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang beruntung akan langsung dijawab nih sama dokter Jaka langsung. Oke dok? Oke, siap. Kita lanjut. Oke. Nah, back to the topic nih dok. Seperti yang tadi aku udah mention ya dok ya. Belakangan ini tuh ini booming banget dok. Apa namanya? Hmm, Ada berita kalau misalnya COVID itu sekarang punya varian baru. Kan kemarin ya. udah ada varian Delta, ada Gamma juga. Terus sekarang ada varian Omicron nih dok. Nah, simpang siur banget informasinya. Ada yang bilang varian Omicron itu lebih berbahaya dari varian-varian COVID yang lain, atau varian Omicron itu gejalanya tuh lebih mematikan nih daripada apa namanya virus-virus COVID yang lain. Nah, makanya nih dok, sebenarnya apa aja sih dok gejala-gejala dari virus Omicron ini? Oke, jadi em, sebenarnya kalau kita bicara COVID ya, Hmm. si virus ini tuh dia sangat mudah bermutasi Hmm. gitu ya. Nah, virus Omicron ini sudah beberapa jenis mutasi yang terjadi Hmm. dari si virus COVID-19. Hmm. Nah, kalau kita langsung bicara mengenai gejala gitu, nah
karena ini terjadi kurang lebih baru 1 bulan. Jadi si virus Omicron ini kan temukan di Afrika Selatan kurang lebih dari awal November, dan sekarang sudah 1,5 bulan lah kurang lebih. Kita belajar dari kasus ini dari Afrika Selatan, dan kita lihat juga dari beberapa negara-negara yang udah pernah, yang sudah kemasukan si Omicron ini. Ternyata gejalanya itu lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan dengan gejala COVID, khususnya Delta. Apa sih gejala yang paling sering? Yang commonnya itu adalah meriang, Hmm. badan pegel-pegel, Hmm. mudah capek, dan dia tidak ada ditemukan kasus anosmia, disgesia, itu nggak ada. Terus kalau COVID rata-rata ada batuk kering yang hebat gitu ya, Hmm. batuk hebat gitu ya. Ini dia nggak ada. Ya, Hmm. jadi kalaupun ada paling nyeri tenggorokan sedikit dari data-data yang ada. Bahkan pilek pun, hidung meler pun kasusnya sangat sedikit gitu. Hmm. Jadi benar-benar gejalanya seperti masuk angin, pegel-pegel, capek gitu. Itu kurang lebih 2 sampai 3 hari gejalanya. Ya, jadi bahkan banyak pasien-pasien di Afrika, di Eropa, mereka nggak nyadar kalau mereka kena Omicron gitu, karena saking saking ringannya dan mereka tidak sadar gitu. Nah, jadi sejauh ini data menunjukkan bahwa gejalanya lebih ringan seperti flu, dan tapi balik lagi, ini bicara saya di 1,5 bulan dari Omicron ada. Kita nggak, kalau kita bicara 2 bulan, 3 bulan lagi, semakin banyak menyebar penyakit ini, mungkin akan kita temukan gejala-gejala yang lain. Cuman sampai tanggal sekarang, 10 Desember ini, gejala yang ditemukan jauh lebih ringan dibandingkan dengan Delta. Iya. Kalau misalnya gejalanya cuma kayak pegel-pegel kayak gitu, itu kayak cuma habis kehujanan aja dok jadinya ya. Nggak kayak Bener, kena COVID bener. kayak yang kemarin heboh gitu kan, nggak bisa Ya, nyium segala macam, banyak kedeteksinya. ya, Tapi tuh teman-teman perlu diingat lagi, gejala yang tadi udah disebutin sama dokter Jaka itu adalah gejala yang ditemukan pada sampai hari ini aja dok ya. Kita nggak tahu nih ke depannya nanti bakal ditemukan gejala seperti apa lagi. Nah, oke nih dok, kita back to the topic lagi. Aku pengen ada ya, beberapa pertanyaan nih dok buat dokter Jaka. Yang pertama, tadi kan kita udah apa namanya ngobrol nih dok, kalau misalnya di Eropa, abis itu di negara-negara lain banyak Omicron ini kan udah booming banget ya dok ya, dan maksudnya ya. udah ada orang-orang juga yang terinfeksi. Nah, kalau misalnya kondisi COVID-19 nih dok di Indonesia, itu menurut dokter tuh sekarang gimana sih kondisinya dok? Mengingat kan sebentar lagi kita bakal libur tahun baru sama Natal tuh dok, dan maksudnya PPKM kan juga udah mulai Ya. renggang nih. Apakah nih dok kondisi COVID tuh bakal membaik atau gimana sih dok di Indonesia kalau menurut dokter? Ya, jadi kalau kita lihat trennya saat ini tuh kasusnya jauh turun ya dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Bahkan bila dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, kondisinya grafik Hmm. kita sekarang di bawah gitu. Dengan Hmm. angka apa namanya penambahan kasusnya sangat minimal. Bahkan ini se-Indonesia ya, bukan hanya Jakarta. Bila kita bicara se-Indonesia ini angkanya juga kecil. Dan hari-hari pun ini pengalaman saya artinya di lapangan gitu ya, Hmm. bukan hanya melihat data bahwa memang kasusnya sudah sangat jarang. Banyak bangsal COVID sudah kita tutup gitu ya, kasus Wisma Atlet juga sangat sedikit. Jadi memang trennya saat ini kasusnya sedang menurun. Nah, kalau kita bicara penularan, memang kalau liburan hal-hal tersebut semakin tinggi dong resikonya ya, Hmm. karena terjadi mobilitas orang yang sangat banyak ya, perpindahan dari satu area ke area yang lain, orang berkelompok, berkerumun ya, sehingga akan terjadi resiko. Nah, cuman um, bila kita menjalankan protokol, saya rasa kita bisa mencegah hal itu semua. Nah, namun saya rasa ini sebuah apa ya, hasil yang cukup baik, hasil yang kita sangat impi-impikan gitu. Artinya bisnis ini semua usaha orang kan pengen berjalan lagi. Nah, saat ini momen sebenarnya yang sudah sangat baik menurut saya. Tentu saja hal ini tidak serta-merta dari pemerintah saja, cuma kerjasama kita semua, pemerintah, masyarakat ya. Kita sendiri menjaga diri kita dengan apa, protokol, vaksinasi, dan kita lihat bahwa vaksinasi saat ini dosis pertama sudah lebih dari 60%, kemudian dosis kedua juga memasuki 40% gitu. Nah, jadi ya, ini adalah sebuah hal yang sangat baik, namun tetap kita harus berjaga-jaga, tetap menahan diri, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita lihat di Eropa, di Inggris misalnya gitu, sebenarnya di luar tuh prokesnya juga jauh lebih di bawah kita sebenarnya gitu ya. Mereka benar-benar yang udah
lepas masker, mereka ngerasa divaksin sudah oke, jadi mereka di dalam rumah, di luar rumah sudah lepas masker. Tapi ternyata kasusnya terus ada, terus naik gitu. Meskipun mungkin ringan karena mereka sudah vaksin. Tapi bedanya di Indonesia kita berharap terus dengan disiplin memakai masker yang paling mudah, sehingga kasusnya jadi nggak naik lagi gitu ya. Karena di Eropa tuh naik turun gitu ya. Kalau di kita kan stabil. Jadi saya rasa kita pasti bisa melewati ini. Dan memang Omikron, kalau kita tanya nih resiko Omikron gimana nih dok gitu ya, apakah masuk ke Indonesia? Saya rasa susah menahan Omikron masuk ke Indonesia gitu. Saya rasa Omikron ini akan menjadi the next Delta sebenarnya, karena di negara-negara lain tuh sudah masuk ke lebih dari 10 negara gitu ya, dan sudah banyak penyebaran. Bahkan penyebaran lokal pun di Eropa sudah ada. Di Inggris sudah ada penularan lokal, artinya bukan hanya orang dari Afrika yang datang, artinya di dalamnya sendiri itu penyebaran sudah hebat gitu. Nah, jadi memang saya rasa untuk Omikron sendiri kita agak sulit membendungnya, ya. Tapi yang paling penting selama Omikron belum masuk atau belum terdeteksi ya kita kejar vaksin, protokol jalan terus gitu. Benar-benar tuh teman-teman ya. Jadi sebenarnya kondisi COVID di Indonesia itu udah jauh lebih membaik daripada waktu awal pandemi ya dok ya. Nah, tapi walaupun kondisinya kayak gitu, kita juga nggak boleh kendor nih protokol kesehatannya. Walaupun nanti kita bentar lagi mau liburan untuk tahun baru. Jadi kalau misalnya mau liburan, tetap jaga protokol kesehatan dengan berkerumun. Jangan sampai nanti kasus kita naik lagi ya dok ya. Ya, betul. Oke, itu harus diingat ya teman-teman ya. Karena di luar negeri pun yang udah lumayan percaya diri itu masih naik turun ya dok ya. Jadi kita nggak boleh nih teman-teman untuk kendor protokol kesehatannya. Oke, thank you dok jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nih dok, munculnya berita varian Omicron COVID-19 yang lebih menular, kan katanya virus itu menularnya cepat banget nih dok, maksudnya lebih gampang gitu penularannya daripada varian-varian lain. Sebenarnya gimana sih dok proses penularannya dari mutasi varian Omicron ini? Ya, jadi si virus itu memang mudah sekali bermutasi ya. Dan biasanya mutasi itu terjadi di daerah yang virusnya tidak terkendali, artinya penyebarannya hebat. Kita bicara apa? Wuhan misalnya, Delta di India yang penularannya sangat hebat. Dan yang ketiga ya di Afrika Selatan. Nah, kenapa sih Afrika Selatan jadi sumber mutasi dari si virus ini? Karena mereka vaksinasi rate-nya rendah. Mereka nggak kebagian vaksin gitu ya, baru sekitar 15-20% yang tervaksinasi, sehingga ada kemampuan untuk virus ketemu sama virus lain, sehingga dia terjadi mutasi. Nah, ada beberapa teori yang menyebabkan mutasi virus ini. Ada beberapa teori dia terjadi di dalam tubuh manusia yang di Afrika Selatan itu banyak sekali pasien-pasien HIV, banyak sekali pasien-pasien imunokompromis. Jadi tubuhnya manusia itu nggak ada satpamnya, nggak ada bodyguardnya, sehingga si virus itu suka hidup di dalam tubuh manusia, dan ketika itu terjadi secara lama maka bisa terjadilah mutasi-mutasi di sana. Dan juga ternyata Omicron ini diteliti, ternyata dia ada mutasi gennya yang menyerupai mutasi seperti virus flu yang disebabkan oleh corona. Saya bukan bicara SARS-CoV-2 COVID ya, tapi virus flu yang disebabkan oleh corona itu sebenarnya udah ada terjadi dari puluhan tahun lamanya. Sudah kita teliti, dan itu biasanya hanya batuk pilek biasa. Ya, jadi ada jenis virus corona yang biasa, bukan yang SARS-CoV-2, bukan yang COVID gitu. Nah, si virus Omicron ini dia menyerupai, ada beberapa gen-gen yang menyerupai, yang mungkin ada kawin ya dengan virus COVID yang lama, yang ringan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan malah si Omicron ini menjadi seperti flu biasa. Nah, dan tadi ketika terjadi mutasi itu, maka dia mudah menular. Nah, jadi kenapa dia mudah menular, mudah menyebar? Karena ternyata dia protein di luarnya, di spike-nya, di duri-durinya itu memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sekitar terjadi mutasi sekitar hingga 50 jenis mutasi di luarnya. Sehingga, nah itu, jadi selain hanya lebih menular, dia juga meningkatkan risiko reinfeksi. Artinya orang yang udah pernah kena bisa kena lagi. Atau orang yang sudah vaksin, ya udah 2 kali, ternyata bisa kena lagi gitu. Nah, tetapi balik lagi tadi, secara gejala ternyata lebih ringan. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah jangan sampai, karena ini penularannya luar biasa cepat, orang sakitnya bersamaan bareng-bareng. Ingat kejadian Delta kemarin, ya. Kenapa bisa begitu chaos? Karena orang sakitnya bareng-bareng bersama-sama di waktu yang sama, gitu, ya.
Nah, kita belajar dari Afrika Selatan. Di dalam waktu beberapa hari itu peningkatan dari puluhan, ratusan, ribuan. Sekarang udah puluhan ribu, gitu ya, lebih dari 10.000 kasus. Dalam waktu beberapa hari. Artinya dia penyebarannya memang sangat cepat. Ketika masuk Amerika, sekarang juga sudah kasusnya sudah lebih dari 100 kalau nggak salah penularannya, penyebarannya gitu. Jadi banyak peneliti yang menyatakan bahwa penularan Omikron ini kita kayaknya susah susah menjaga gitu. Kita susah mencegah dia ini karena sangat cepat sekali. Nah, yang kita harapkan penularannya ini penyakitnya ini lebih ringan. Jadi satu secara penularan dia lebih tinggi, yang kedua secara efektivitas vaksin terjadi beberapa kasus reinfeksi gitu ya, berarti kena lagi, ada gejala lagi itu. Tetapi secara gejala dia sejauh ini yang kita temukan lebih ringan. Nah, kemudian juga bagaimana vaksin bisa menjaga gitu ya. Dan ternyata memang sebenarnya vaksin 2 kali ya, penelitian pada Pfizer dia masih cukup baik untuk melindungi dari varian Omicron ini. Karena ternyata si vaksin yang dikasih bukan hanya menaikkan antibodi, tapi imunitas sel CD8-nya itu juga aktif. Jadi intinya satpamnya itu juga menjadi lebih hebat, lebih kuat gitu ya. Jadi terhadap si Omicron ini ternyata masih respon. Dan kalau ditambah booster 3 kali, ternyata efeknya lebih tinggi lagi. Imunitasnya bisa menaik hingga 25 kali lipat. Dan kalau kita lihat juga nih di data-data di luar, banyak lansia-lansia yang kena Delta lagi sekarang nih, karena mungkin sudah terlalu lama dan membutuhkan booster. Jadi memang saya rasa Indonesia saat ini sudah sangat membutuhkan booster, khususnya untuk lansia dan orang-orang yang mempunyai comorbid, apalagi lansia di Indonesia dapatnya kan udah lama tuh yang ada comorbid. Pertama kali soalnya dok ya. Pertama kali dapatnya vaksinnya Sinovac lagi. Jadi saya rasa kalau kita sudah ada Pfizer saat ini, mereka-mereka ini membutuhkan booster saat ini. Gitu. Berarti emang penularannya si Omicron ini emang cepat banget ya dok ya, tinggi banget. Tapi mudah-mudahan nanti efeknya itu nggak terlalu mematikan gitu dok ya. Kabar baiknya, kalau ternyata ada grafik yang menunjukkan bahwa lama-lama kayak di Afrika Selatan, itu sudah 60-70% variannya Omicron. Si Delta-nya tergeser. Sudah tergeser. Amerika juga gitu, udah 10% nya Omicron, sisanya Delta. Nah, kalau ternyata nanti kita lihat 1 bulan lagi, semua varian ternyata berubah menjadi Omicron, dan ternyata Omicronnya ringan, alhamdulillah, artinya kita kalau kena COVID, yang kena cuma pegel-pegel aja gitu, nggak ada batuk, nggak ada sesak. Nah, itu ya ada menjadi endemi gitu. Jadi itu yang kita harapkan sih. Gitu. Oke, dan tadi yang perlu di-highlight teman-teman ya, yang varian Omicron ini itu tetap bisa menyerang teman-teman yang udah alumni COVID ya dok ya, dan juga teman-teman yang udah vaksin 2 kali kayak gitu. Oke, thank you jawabannya dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan udah kita mention juga di bagian awal nih dok, kalau misalnya ternyata Omicron itu ternyata gejalanya itu cuma sama aja kayak orang flu biasa, sama aja kayak orang yang habis aktivitas seharian terus kehujanan pulangnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita gali lagi nih dok, si virus Omicron ini itu tuh bakalan jadi lebih berbahaya nggak sih dok daripada varian-varian lain? Nah, ya jadi secara data kan tadi ya lebih ringan nih. Tapi memang datanya masih sedikit ya, jadi memang update akan terus ada. Nah, kalau ternyata penularannya tadi kan dia sangat sangat mudah menular ya. Kalau ternyata yang sakitnya bareng-bareng, ya artinya misalnya satu populasi bisa 1.000 orang yang sakit bareng-bareng. Yang bahaya dari 1.000 orang itu tentu ada lansia, ada comorbid. Nah, ini yang kita masih mau coba teliti gitu. Berapa persen sih nanti lansia sama comorbid yang akan bergejala lebih berat misalnya gitu, karena sejauh ini kan angkanya masih sedikit, masih kecil-kecil gitu, jadi kita masih ngumpulin data-datanya. Dan ketika sakitnya 1.000 orang bersama-sama, maka semua akan nanti menuju rumah sakit. Oke. Nah, yang kita harapkan, yang kita khawatirkan adalah malah ini akan menjadi kolaps kejadiannya kayak waktu itu, kayak waktu Delta. Kenapa? Karena orang sakitnya bareng-bareng, karena penularannya luar biasa bareng. Apalagi orang-orang yang ada comorbid pasti akan berhati-hati dong pengen dirawat. Nah, nanti akan ada timingnya, jangan-jangan rumah sakit penuh lagi. Seperti waktu Delta kemarin gitu ya. Nah, yang uniknya data di Afrika Selatan itu ternyata menunjukkan
Jadi kan banyak pasien-pasien yang dirawat nih di Hmm. Afrika, ya kan? Bahkan ada 4.000 kasus kalau nggak salah dirawat. Dan uniknya ternyata 4.000 itu bukan orang banyak banyak orang yang bukan benar-benar COVID terus masuk rumah sakit. Hmm. Tapi Hmm. orang yang Hmm. lagi di rumah sakit, misalnya lagi sakit jantung, sakit Hmm. diabetes, lagi mau operasi, kan Hmm. di swab tuh mereka masuk Hmm. rumah sakit, itu Hmm. positif. Itu Hmm. positif. Hmm. Jadi banyak sekali data-data yang outbreak di rumah sakit karena mereka sebenarnya bukan gara-gara COVID-nya, tapi gara-gara malah lagi sakit ketularan si apa si virusnya itu si Hmm. Omikronnya itu Hmm. di rumah sakit dan datanya sangat banyak yang seperti itu. Dan Hmm. data menunjukkan bahwa 70 hingga 80% itu nggak ada yang pakai oksigen di rumah sakit yang Oh. kena si Omikron ini. Hmm. Jadi pemakaian oksigennya sangat rendah, meskipun dia di rumah sakit gitu. Oke. Dan ICU juga ada beberapa kasus, namun data-data menunjukkan itu bukan karena si Omikronnya gitu, Hmm. karena memang lagi sakit, bisa sakit jantung gitu, lagi Hmm. stroke, kemudian kena Omikron gitu. Nah, jadi em, memang data yang di Afrika Selatan ini masih data awal ya, artinya Hmm. ini juga kita harus telaah lagi, apalagi kalau misalnya nanti sudah nyampe ke Eropa, Amerika, pasti akan ada tuh penelitian-penelitian yang sifatnya dari lokal-lokal ini. Cuman ya sangat menarik. Dan data-data yang di Afrika Selatan ini menurut saya bisa menjadi kabar baik sebenarnya kalau emang ternyata tadi ya gejalanya menjadi lebih ringan gitu. Oke, jadi sebenarnya yang nanti yang lebih dikhawatirkan itu bukan seberapa deadly si virus ini ya dok ya, tapi seberapa banyak nanti orang yang bakal kena di waktu yang Ya. sama, sehingga nanti fasilitas kesehatan kita itu takutnya kolaps ya dok ya, kayak waktu Delta ya dok ya. Oke oke oke, Benar. Dan understood. kalau itu kolaps, pasien yang lagi sakit yang lain nggak kebagian. Kan banyak banget Bener. kemarin. Mm-mm. Orang-orang yang sakitnya bukan COVID tuh nggak kebagian rumah sakit. Akhirnya penyakitnya jadi Kegeser ya tambah dok ya. berat ya. Itulah. Jadi salah satu impact dari sebuah pandemi itu seperti itu. Ternyata orang yang lagi sakit bukan COVID, gara-gara di satu rumah sakit sama orang COVID, jadinya ikutan COVID juga dok ya. Iya, itu. Hmm. Itu ternyata di Afrika Selatan banyak Hmm. kasusnya seperti itu. Oke oke dok. Oke deh dok. Nah ini pertanyaan yang kayaknya paling banyak ditanya nih dok sama halayak umum nih dok. Kalau misalnya kita apa namanya udah kena, misalnya Indonesia udah terinfeksi virus Omikron nih dok, penyebarannya tuh udah luas nih misalnya. Sebenarnya tindakan atau langkah apa sih dok yang harus kita ambil nih? Misalnya nanti kita outbreak lagi nih virus Omikronnya. Ya. Jadi proteksi terhadap jenis virus COVID apapun sebenarnya intinya sama. Hmm. Ya. Jadi prokesnya sama, memakai masker, tidak berkerumun, mencuci tangan, menjaga jarak, itu nggak berubah. Virusnya apapun kecuali apa? Mutasinya membuat virusnya menjadi lebih kecil sehingga menembus masker misalnya. Nah, kalau itu terjadi Hmm. baru deh kita Susah ya hati-hati dok ya. banget gitu. Wah, udah pusing deh gitu. Tapi selama ini dengan memakai double masker atau memakai masker apa namanya KN atau N95 yang proteksinya lebih baik, saya rasa itu tidak mengubah hal itu. Tapi yang penting juga menurut saya adalah vaksin gitu ya. Karena benar-benar dengan vaksin kita melihat sendiri dan merasakan nih orang Indonesia ya dengan Hmm. tingginya angka vaksinasi meskipun belum sampai 70%, Hmm. tapi ternyata kita bisa loh kasusnya turun gitu ya. Kita bisa loh melihat seperti itu. Jadi saya rasa bagi kita yang punya keluarga, punya teman yang belum vaksin, yuk ingatkan. Bagi mereka, nah ini unik nih. Saya rasa banyak orang yang nggak mau vaksin karena merasa dia sedang sakit. Dia memiliki Hmm. sakit tertentu, terus dia rasa aku nggak vaksin karena aku ada sakit ini. Atau misalnya lansia, aku Hmm. nggak mau vaksin kan aku kan lansia gitu. Itu malah salah, malah kebalik. Hmm. Ketika orang punya komorbid, mereka kejar vaksin. Hmm. Ketika mereka sudah tua, lansia, malah kejar vaksin. Karena kalau kena COVID, mereka-mereka ini yang Yang berbahaya lebih gitu. membutuhkan ya dok Mindset ya. Hmm. membutuhkan mindsetnya itu salah gitu. Malah yang muda-muda lebih kuat, malah yang muda-muda malah lebih semangat vaksin karena mereka mau ke mall, mau kemana-mana, mau Bener. kumpul-kumpul gitu ya. Jadi iya, jadi agak ini mah kita yang muda-muda ini ya kita Hmm. ingatkan kakek nenek kita dan kalau Hmm. misalnya tadi alasannya aku ada sakit A, aku ada sakit B, aku takut divaksin, kontrol ke dokternya, tanya dok saya bisa nggak sih, boleh nggak sih, jangan pikirannya kayaknya udah deh jangan deh nggak boleh takut gini gini, Hmm. jangan malah malah vaksin itu akan melindungi gitu. Jadi saya rasa target kita saat ini tadi meskipun Omikron sudah masuk tadi proteksi
apa namanya, prokes jalan, masker jalan, dan vaksinasi kejar. Kalau ada booster, lakukan booster ya. Em, Hindari berita-berita misinformasi yang hoax gitu, yang sifat-sifatnya menakutkan, yang malah membahayakan kita gitu, bahwa vaksin bikin ini, vaksin bikin itu. Coba deh kita lihat betapa senangnya kita saat ini dengan angka vaksinasi yang udah lumayan. Meskipun Hmm. saya rasa sebenarnya vaksinasi kita mungkin 30%, tapi yang udah kena COVID sebenarnya mungkin lebih banyak lagi dibanding Bener. itu gitu ya. Hmm. Mungkin sebenarnya angka antibodi kita di Indonesia mungkin sudah 60%, kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman tetap kita kejar gitu ya, nggak ada ruginya gitu. Hmm. Jadi itu teman-teman sebenarnya langkah atau tindakan yang harus kita lakukan nih kalau misalnya nanti virus Omicron outbreak lagi itu sama aja dok ya kayak waktu kita menghadapi varian-varian virus lain. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan sama yang paling penting vaksin. Tadi saya suka banget nih info yang disampaikan sama dokter Jaka. Kalau misalnya kalian punya saudara yang udah lansia atau teman-teman yang komorbid gitu, itu jangan takut untuk vaksin ya dok karena mereka misalnya punya kondisi-kondisi tertentu better daripada kalian ini apa namanya bertanya-tanya sendiri apakah saya bisa divaksin atau enggak. Mendingan langsung datang aja ke rumah sakit untuk kontrol ke dokter ya dok ya. Iya, Jadi benar. Oh iya, satu lagi untuk hmm? si Omikron ini, selain kita tadi melakukan protokol, yang penting juga sebenarnya adalah pemerintah punya ini ya, punya peraturan misalnya Hmm. menjaga perbatasan negara Hmm. ya, seperti itu. Hmm. Jadi karantina 10 hari, yaitu hal-hal tersebut yang bisa mencegah terjadinya outbreak yang lebih besar gitu. Tapi Hmm. kita sebagai masyarakat, ya tadi protokol itu yang tetap kita jalankan. Nah, pertanyaan Hmm. berikutnya, sampai kapan sih dok pakai masker? Saya udah bosen, bener gak? Gitu Hmm. kan ya. Bener. Satu, sampai mutasi yang baru kita rasa ringan, tidak ada yang berbahaya, atau bahkan tidak ada mutasi lagi. Yang kedua, sampai kita lihat grafiknya benar-benar datar dan dalam waktu yang lama. Terus aja datar ya. Nah, kalau itu sudah ada, saya rasa mungkin bisa perlahan kita turunkan prokesnya gitu. Tapi kalau masih naik turun, nah jangan. Nggak boleh Oke. ya. Bener-bener. Jadi teman-teman kalau misalnya udah pada gerah pakai masker, tahan dulu dok ya. Jangan sampai gara-gara cuman gerah, gara-gara cuman bosen pakai masker, maskernya dilepas, habis itu isoman ya dok ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Ya, mendingan gerah dikit daripada kalian 2 minggu nggak kerja di rumah. Gimana kan dok? Setuju ya dok ya? Benar-benar, setuju, setuju. Oke, oke. Kalau dari aku itu aja nih dok pertanyaannya. Nah, kita akan masuk ke mungkin sesi yang ditunggu-tunggu banget nih dok sama teman-teman yang lagi nonton IG live kita. Kita akan masuk ke sesi question and answer. Nah, untuk teman-teman belum telat nih kalau misalkan punya pertanyaan, tulis aja di kolom pertanyaan yang di bawah. Nanti pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab sama dokter Jaka. Nah, oke, udah siap ya dok ya? Ya, Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih dok dari @wandindi91. Apa sih dok bedanya varian Omicron dengan varian COVID yang lain? Ya, jadi memang si varian Omikron ini secara struktur dia sudah terjadi mutasi. Khususnya banyaknya mutasinya itu di luarnya, di duri-duri si virusnya, di spike-nya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita manusia nih, ya, Hmm? manusia semua sama. Ditanya apa sih bedanya gitu. Nah, kalau si Omikron ini bajunya beda, Hmm. stylenya dia beda gitu. Hmm. Makanya kalau tadi misalnya satpam ya atau polisi dia udah ngenalin nih, oke, maling itu mukanya gini, bajunya gini, pakai jaket kulit, celana ini, sepatu boot misalnya kayak gitu ya. Nah, ternyata si Omikron ini berubah dia, yang tadi pakai jaket kulit tiba-tiba pakai jaket army. Saya jalan-jalan pakai apa, misalnya pakai pakai baju bola gitu gitu ya, pakai, pokoknya nggak kelihatan. Nah, efeknya apa kan, maling apa sih, polisi jadi ini virus apa nih gitu. Oh, bukan COVID, ini udah lewat aja nih begitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya itu yang kita agak berhati-hati, karena ternyata secara bentuk dia itu berubah ya dibandingkan dengan Natal. Cuman tadi dia sedikit menyerupai seperti virus corona yang lama yang ringan. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Dan tadi gejalanya juga berbeda. Sejauh ini lebih ringan, tapi kita masih tunggu data-data yang lain. Dan penularannya lebih lebih tinggi ya, lebih cepat Hmm. dibandingkan dengan varian yang awal. Dan tadi karena dia berbentuk baru, kita sama-sama baru mengenal, sehingga ada resiko bahwa orang yang udah vaksin
Hmm. ataupun sudah pernah kena COVID masih bisa kena lagi gitu. Oke. Tuh teman-teman ya, jadi bedanya, kalau misalnya gampangnya nih, bedanya virus varian Omicron sama varian-varian COVID lain itu, kalau kata dokter Jaka adalah mereka stylenya berbeda nih dok ya. Jadi badan Benar. kita yang udah mengenali apa namanya virus-virus varian COVID lain, itu nanti nggak kenal ya dok ya sama si varian Omicron ini. Jadi bisa aja langsung disuruh masuk nih ke badan kita. Kayak gitu. Kayak kita tetap jaga protokol kesehatan. Kasihan nih soalnya badan kita belum kenal ya dok ya sama virus Omicron. Benar. Kalau bisa Benar. sih jangan sampai kenalan gitu kan dok ya. Iya benar. Benar Oke, benar. semoga terjawab ya buat @wandindi91. Oke, dok, ini ada pertanyaan yang mungkin related sama diskusi kita tadi sebelumnya. Ini dari @rizka.martavia. Katanya, dok, apakah benar penambahan booster vaksin itu bisa membantu menjaga imunitas kita dari varian Omicron? Ya, ya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan memang bahwa kalau data dari Pfizer itu sangat berpengaruh ya, meningkatkan hingga lebih dari 20 kali lipat gitu. Dan dari CDC juga di Amerika dijelaskan bahwa masyarakat itu sekarang lagi digenjot nih buat booster vaksin Pfizer gitu ya. Nah, kenapa sih booster itu menjadi penting? Booster itu seperti kita nih udah pernah kemalingan gitu ya. Kan kita akhirnya apa? Kita minta satpam ngejaga badan kita ya, satpam Hmm. yang nongkrong di depan rumah gitu. Hmm. Nah, terus satpamnya udah mulai sebulan, 2 bulan, udah mulai bosen, udah mulai ngantuk, dia lupa si si corona itu kayak apa sih gitu kan, dia lupa. Makanya dikasihlah vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua tuh buat meningkatkan dia. Jadi yang tadinya satpamnya ada 10, kita Hmm. masukin aja maling bohongan nih, kita lihat ya gimana nih responnya si satpam nih. Ternyata dari 10 tuh dia wah bangun kan. Wah nih, ini nih virus yang kemarin nih. Dari 10 orang manggil 100 orang. Jadi meningkat. Jadi satpam yang tadi 10 jadi 100, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kan udah 100 nih, kita udah vaksin 2 kali, udah punya 100 satpam di badan. Udah mulai lupa lagi, dari 100 mungkin 5 satpam udah mulai nongkrong-nongkrong, udah mulai malas-malesan. 5 lagi udah ada yang pulang kampung gitu ya. Jadi udah mulai turun gitu. Nah, habis itu gimana? Biar dia bangun lagi, kasihlah lagi si virus yang sudah dilemahkan atau misalnya virus-virusan gitu ya. Itu kan istilahnya vaksin itu seperti itu, menyerupai virus atau virus yang dilemahkan. Sehingga apa? Si satpam ini bangun lagi. Nah, dengan dia bangun artinya apa? Dia menjadi lebih reaktif, lebih powerful. Dan kemudian dia akan dari 100 tadi, maka bisa menjadi 10.000 misalnya ya, dari 10 100 10.000. Jadi meningkat sehingga meskipun Omikron masuk, yang kita harapkan dia tetap bisa kehantam oleh imun kita yang lebih meningkat gitu. Oke, itu jadi sebenarnya mekanisme booster kalau misalnya dianalogiin tuh emang kayak satpam yang lagi jaga komplek ya dok ya. Kalau misalnya Benar, udah benar. sebulan, 2 bulan kerja di komplek itu kan lama-lama apal ya dok ya sama malingnya. Udah Hmm. ngerasa apal, dia males-malesan kan kerjanya dok ya. Makanya butuh kita kasih itu, kita kasih booster lagi dok ya supaya nanti dia apa namanya bangun lagi nih untuk lebih aware lagi Bangun sama lagi. sama maling-maling yang baru nih kayak gitu Ya, teman-teman. Makanya kalau ya, misalnya udah bisa berkesempatan untuk booster itu baik banget ya dok ya untuk diambil kesempatannya dok ya. ya, Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Rizka.Martavia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ini ada ya. pertanyaan dari @devi_laila. Untuk penyintas COVID, apakah ada kemungkinan juga untuk terinfeksi varian Omicron dok? Kenapa sih bisa? Kenapa kenapa bisa nih dok penyintas alumni COVID itu kena lagi sama varian Omicron? Iya. Nah, jadi tadi ya bahwa si kulit virusnya ini berbeda ya, sehingga mbak pasti ada resiko tadi kenalan lagi sama si imun kita yang baru karena dia secara kulit tuh lumayan berbeda. Nah, tapi yang paling penting adalah jangan membuat si malingnya itu masuk ke badan Hmm. kita. Artinya jangan sampai ketemu sama satpam di badan kita gitu. Jadi udah dipagerin gitu, pagerin Hmm. dulu yang paling penting gitu. Nah, Hmm. jadi saya rasa tadi resiko tetap ada karena dia protein yang baru, meskipun tadi gejalanya sejauh ini lebih ringan, tetapi yang paling penting adalah sebenarnya proteksinya. Jangan sampai dia masuk ke depan rumah kita, gitu. Tetapi ini secara analogi ya, tetapi pagernya nih yang harus kita tingkatkan.
Sama yang Mm-mm. kedua, nah balik lagi, selain pagar, tapi satpam kita nih kita kasih makan yang bener. Nah, ini kadang-kadang kita lupa nih, ya. Mm-mm. Si imun kita ini udah banyak, tapi kita nggak kasih makan. Ya, kita nggak kasih nutrisi dia. Dengan apa? Kita nggak tidur yang baik, kita nggak olahraga, kita makan yang nggak bener, nggak sehat, ya. Nah, jadi dari dalam kita kuatin powerful nih si imun kita, gitu ya. Jadi nggak usah panik gitu. Protokolnya jalan, olahraga, tidur yang bener, nggak ngerokok, nggak minum minuman keras gitu. Nah itu kalau kita lakukan, insya Allah gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya Omikron lebih ringan gitu, wah harusnya mudah-mudahan malah pandemi berakhir gitu. Amin. Udah capek juga nih dok, soalnya kita nggak kemana-mana, harus pakai masker. Kalau mau ke mall jam 9 udah tutup, udah melelahkan banget nih sama Iya, pandeminya. Oke iya, tuh teman-teman ya, jadi apa namanya kuncinya adalah satpam kita nih sebenarnya harus dijaga dan terus dibikin prima ya dok ya, satpam di tubuh kita ini. benar. Jadi nanti nggak cuma virus varian Omikron doang, semua virus juga bisa dihadang ya dok Ya, ya. Selain kita bikin satpam kita tambah prima, kita juga harus bangun pagar ya dok ya. benar. Jadi double nih kita, double double protection. Oke, semoga terjawab ya buat Kak Devi at Laila. Nih selanjutnya ini ada pertanyaan dari at Mervin Hadianto dok. Ini dia nanya, jika banyak orang kena varian Omikron, apa nanti ujung-ujungnya malah bisa jadi herd community dok untuk varian berikutnya? Walaupun mudah-mudahan jangan ada varian berikutnya lagi dok ya. Gimana nih dok? Iya, nah itu yang sebenarnya kita harapkan ya sebenarnya ya. Em, apa namanya, semakin banyak yang terkena, maka imunitasnya akan lebih banyak yang terbentuk terhadap varian Omikron. Hmm. Kemudian semakin banyak orang yang terkena, maka si Delta juga lama-lama akan tergeser oleh si varian Omikron ini. Nah, jadi herd immunity terhadap COVID sebenarnya yang kita harapkan dia bisa berefek terhadap semua jenis virus SARS-CoV-2, itu yang kita harapin ya. Tapi Hmm. kalau ternyata misalnya di kemudian hari ada mutasi baru yang benar-benar powerful, kuat, dan ternyata nggak mempan sama vaksin, nah itu yang kita takutin gitu. Jadi gimana sih biar nggak terbentuk, pertanyaan berikutnya gitu, gimana sih biar nggak terbentuk mutasi yang powerful? Itu kan yang kita takutin ya, Hmm. vaksin gitu. Jadi Hmm. dengan vaksin kita tidak memberikan ruang untuk si virus itu ketemu sama virus yang lain. Nggak kita Hmm. kasih kemampuan virus ini untuk menjadi lebih kuat. Karena masuk ke tubuh saya dia hancur, masuk ke tubuh si A dia hancur, ke B hancur. Jadi nggak ada tempat buat si virus ini tadi ganti baju, ya Hmm. gitu. Jadi Hmm. ya kan, yang tadinya pakai jaket kulit dia nggak ada tempat untuk misalnya ganti jadi baju Benar-benar. yang lain, karena sudah selesai gitu. Jadi makanya dari Afrika Selatan kita belajar bahwa sebenarnya salah tuh Afrika Selatan nggak kebagian vaksin karena dia sebenarnya negara dengan pasien yang banyak yang HIV, banyak dengan imunitas yang rendah, dan ternyata akhirnya malah terjadi mutasi di sana. Tapi baik lagi, harapannya mutasinya ringan. Nah itu yang kita harapin. Amin. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin herd community, itu lebih baik kita malah vaksin ya dok ya untuk menjaga virus selanjutnya itu apa namanya nggak masuk nih ke tubuh kita. Jangan ngarepin herd community. Karena kalau misalnya kita udah punya herd community untuk Omicron, belum tentu nanti herd community kita itu works untuk varian lain yang mungkin aja jauh lebih powerful. Walaupun kita sama-sama berdoa nih teman-teman, mudah-mudahan Omicron ini jadi virus yang terakhir ataupun virus varian selanjutnya itu jauh lebih ringan ya dok ya. Ya, ya. Oke. Semoga terjawab ya untuk Kak Mervin Handianto. Oke. Nah, dok, ini pertanyaan dari Kak Ed Irma Ihsan nih. Apa sih ciri-ciri yang spesifik dari varian ini dok? Apakah maksudnya dari kalau gejala kan tadi kita udah ngejawab ya dok ya, kalau gejalanya itu ternyata sama aja nih kayak orang habis masuk angin atau kehujanan. Nah, kalau misalnya dari bentuknya nih dok, kan tadi kata dokter dia itu katanya ganti baju kan, beda sama varian-varian virus yang lain. Ciri-ciri spesifiknya tuh apa sih dok? Ya, nah jadi kalau kita nih mau meriksa nih si virusnya gitu ya. Jadi si virusnya ini
biasa kalau kita PCR, kita periksa sampel virus, ada 3 gen gitu ya, envelope, kemudian gen intinya, ya, dan gen spike-nya atau duri-duri si COVID-nya ini. Nah, biasanya memang kita periksa hanya 2 gen nih si spike-nya jarang kita periksa. Nah, Hmm. yang uniknya si Omicron ini, Hmm. biasanya 2 gen kita dapetin, Hmm. ya, gen N sama gen E dapat, tapi gen durinya Hmm. ternyata negatif. Hmm. Agak aneh, ya. Biasanya kalau kita dapat tuh 3 gen dapat. Inti, envelope, sama durinya. Tapi kalau si Omicron ini ternyata ada mutasi pada si durinya. Jadi namanya delesi, ya. Ada target gen itu mengalami mutasi, mengalami delesi sehingga dia negatif. Sehingga kalau orang-orang lab nih, nanti misalnya dari 100 orang misalnya di swab, ternyata ada 2 gen sama 1 gen yang negatif, khususnya gen si envelope, hati-hati ini Omicron. Sehingga si sampelnya ini harus kita lakukan gen sequencing. Kita sequence, kita periksa lebih dalam untuk menentukan apakah ini Omicron atau tidak gitu. Jadi memang secara apa ya, secara bentuk dia ada yang berbeda dan sebenarnya masih bisa dideteksi oleh PCR. Nah, pertanyaan Hmm. berikutnya, Dok, kalau antigen Hmm. gimana? Masih Gimana bisa tuh? nggak deteksi? Hmm. Masih bisa, ya. Karena antigen itu dia tidak mendeteksi si spike-nya, tapi dia protein yang di dalam, ya. Sehingga pakai antigen tuh masih bisa kok mendeteksi si Omicron. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Jadi teman-teman jangan khawatir karena kalau misalnya mungkin nih teman-teman udah dijelasin sama dokter Jaka tadi ada 3 inti yang berbeda dari apa namanya varian-varian sebelumnya itu kurang dimengerti nih. Yang penting adalah si varian Omicron ini teman-teman masih bisa dideteksi oleh PCR dan antigen ya dok ya. Jadi Ya, jangan takut teman-teman untuk tracing tetap aja kita pakai sarana tes yang udah ada ya dok ya. iya. Oke, Dan itu sekarang ada. tuh pemeriksaan bermacam-macam juga kan ya. Hmm, hmm. Tipe-tipenya jenisnya macam-macam. Iya, Jadi sekarang saya ada rasa banyak dok. iya. Jadi kalau misalnya mau ada apa-apa periksa aja gitu. Oke, nah pertanyaan dari Kak Irma Ihsan itu adalah pertanyaan terakhir nih dok dari followers kita. Nah teman-teman udah nggak kerasa banget nih kita udah kurang lebih mau 45 menit nih ngobrol sama dokter Jaka. Pokoknya intinya adalah virus varian Omicron ini tuh sebenarnya deket ya dok ya sama kita udah nggak terpungkiri lagi kalau misalnya nanti bakal datang ke Indonesia. Makanya teman-teman kuncinya adalah tetap jaga protokol kesehatan, tetap social distancing, dan juga yang paling penting adalah vaksin. Jangan takut kalau misalnya kalian punya komorbid, kalian misalnya punya saudara yang udah berumur, itu nggak usah takut, langsung aja vaksin. Malah tadi kata dokter Jaka, orang-orang yang komorbid dan berumur itu malah yang lebih penting ya dok ya untuk dapat vaksin. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih bingung eh, mau cek apa-apa nih ke dokter, terus misalnya nanti apa namanya takut nih, misalnya kalian mau ke dokter untuk ngecek ibu kalian udah berumur itu bisa nggak nih untuk dapat vaksin. Misalnya mau ke rumah sakit, bingung, itu tenang aja. Kalian biar menghindari crowd juga nih dok ya. Rumah sakit tuh udah mulai rame belum sih dok belakangan ini? Udah kayak hampir biasa lagi ya. Tapi Iya kan udah. tetap bedanya kita protokol tetap jalan ya. Jadi tetap pencegahan si COVID. Jadi saya rasa nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau mau berobat ke rumah sakit. Karena protokol kita masih tetap ketat dulu, tetapi kasusnya sudah berkurang. Jadi saya rasa jangan sampai gara-gara takut COVID, malah penyakit yang lain nggak kedeteksi. Malah lebih bahaya Benar. nanti. Nah, tuh ya teman-teman ya, kata dokter Jaka, jangan takut untuk ke rumah sakit karena takutnya nih penyakit-penyakit yang kalian tahan karena takut ke rumah sakit karena COVID itu malah jadi yang mengancam ya dok ya. Nah, jangan takut di rumah sakit terutama di Maya pada Hospital Kuningan terutama tempat dokter Jaka praktek itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, teman-teman, supaya lebih gampang lagi nih, misalnya kalian, takut antri, takut nanti bikin kerumunan, tenang aja, Halodoc punya solusinya. Kalian tinggal buka aplikasinya, masuk ke buat janji medis dan langsung pilih Maya pada Hospital tuh di situ. Itu udah tersedia semua jadwal praktek dokter yang kalian pengenin, kalian tinggal book di situ. Jadi nanti tahu bakal datang jam berapa, habis itu praktis deh, nggak perlu antri, nggak perlu bikin kerumunan, jadi nggak perlu takut untuk ke rumah sakit. Nah, untuk buat janji rumah sakit itu gampang nih, tadi udah aku mention dikit ya.
Nah, kalian tinggal buka aplikasinya, terus klik buat janji di home screen-nya Halodoc, terus kalian search aja Maya Pada Hospital. Nah, terus kamu tinggal pilih nih mau dokter siapa, misalnya dokter Jaka, dilihat jadwalnya, kalau pas langsung di booking. Nah, buat kalian nih yang belum pernah buat janji medis di Halodoc, tenang aja. Kalian buat aja janji medisnya dengan mudah, dan nanti kalian itu bakal dapat potongan sebesar 25.000. Kalau misalnya kalian pengguna baru ya. Nah, makanya mulai buat janji di rumah sakit Maya, di Maya Pada Hospital dari sekarang ya teman-teman. Jangan takut untuk rumah sakit ya dok ya. Banyak banget Ya. soalnya cara untuk preventionnya. Oke, kita udah sampai nih dok di penghujung Halodoc Talk live bersama Maya Pada Hospital pada hari ini. Nah dok, kira-kira ada pesan gak nih dok buat viewers-viewers yang lagi nonton nih seputar langkah preventif untuk menghadapi si varian Omicron dari COVID-19 ini? Ya. Oke, jadi khususnya untuk Omicron ini, saya rasa nggak usah terlalu panik ya. Tapi juga bukan berarti kita bablas gitu aja ya. Jadi tetap waspada, tetap protokol kita lakukan terus, kita jalankan sambil apa? Sambil kita semua belajar, sambil kita sama-sama mantau nih gimana sih kondisi Omicron di luar gitu. Sejauh apa? Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Nah ini yang sama-sama kita pelajari bersama. Nah, sambil itu kita apa namanya kita cegah, sambil itu kita pelajari, nah kita kejar, kita naikin defense kita naikin pertahanan kita tadi dengan perilaku hidup yang sehat ya, tadi makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga dari dalam kita benerin, dan pagernya kita kuatin ya, jadi dengan protokolnya tetap kita jalankan. Saya rasa kalau itu masih kita terus lakukan, Omikron masuk, tetap kita tadi apa suasana ini masih waspada gitu ya, jadi kita nggak kebablasan gitu, yang mudah-mudahan kita harus terus lakukan gitu. Jadi yang terpenting emang jaga diri dok ya, sembari nih kita terus berevolusi nih informasi-informasi tentang varian Omicron ini teman-teman ya. Tuh ingat ya tadi kalau kata dokter Jaka, jangan sampai nih satpam-satpam di badan kita itu miss nih kalau misalnya ada maling yang ganti baju. Udah pakai satpam, jangan lupa juga masang pagar ya dok ya. Kayak pokoknya tetap jaga kesehatan kalian teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak nih buat dokter Jaka yang udah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk sharing sama kita. Tadi udah banyak banget informasi-informasi penting dan bermanfaat nih untuk kita menghadapi nanti virus varian Omicron. Nah, sampai sini dulu Halodoc Talk Live bersama Maya Pada Hospital. Nah, buat kalian nih, kalau misalnya tadi pertanyaan-pertanyaannya belum sempat kejawab sama dokter Jaka, jangan sedih. Kalian bisa chat sama dokter lewat Halodoc dan tanya semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab sama dokter Jaka. Oke, dok, terima kasih banyak sekali lagi. Kita sampai sini dulu. Halodoc Talk Live bersama Maya Pada Hospitalnya. Jangan lupa vaksin, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi di Halodoc Talk Live berikutnya. Thank you banget ya dok ya. Selamat malam dok. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu dok.